Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai alat HBsAg Rapid Test. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai HBsAg. HBsAg adalah singkatan dari hepatitis B surface antigen, yang merupakan protein yang terdapat pada permukaan virus hepatitis B. HBsAg ditemukan pada pasien dengan infeksi hepatitis B yang aktif berupa infeksi akut ataupun kronik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi alat tentang HBsAg Rapid Test. Yang pertama yaitu HBsAg Rapid Test adalah tes kualitatif imunologi secara aliran lateral untuk mendeteksi HBsAg pada serum atau plasma. Tes aliran lateral atau tes cepat sendiri adalah perangkat sederhana yang dimaksudkan atau digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat target dalam sampel cairan tanpa memerlukan peralatan khusus dan mahal. Rapid test ini termasuk dalam tes imunochromatografi lateral yang mendeteksi ada tidaknya antigen pada permukaan virus hepatitis B. Alat dari rapid test HBsAg sangat mudah dalam penggunaannya dan hasil pemeriksaannya yang akurat. Lalu yang kedua yaitu HBsAg rapid test memanfaatkan kombinasi antara antibodi monoklonal dan poliklonal. Membran pada strip rapid test dilapisi dengan antibodi HBsAg poliklonal, sehingga selama tes berlangsung, spesimen atau plasma bereaksi dengan partikel yang dilapisi dengan HBsAg antibodi monoklonal. Campuran tersebut akan bergerak sepanjang membran secara kapilaritas dan bereaksi dengan antigen HBsAg antibodi poliklonal pada membran dan menghasilkan garis berwarna. Munculnya garis berwarna pada garis tes mengindikasi hasil positif, dan jika tidak ada garis berwarna pada garis tes menandakan hasil negatif. Lalu yang selanjutnya, dalam pengujian dilakukan secara segera setelah spesimen dikumpulkan. Hal ini agar spesimen tetap jernih dan tidak hemolisis. Spesimen tidak boleh ditinggalkan di suhu ruang. Spesimen harus disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius agar dapat bertahan 3 hari. Lalu dilanjutkan dengan mencegah adanya bahaya mikrobiologi. Jadi untuk diagnosis in vitro profesional, spesimen tidak boleh digunakan setelah tanggal kadaluarsa. Lalu jangan dihindarkan dari kegiatan makan, minum, atau merokok di area di mana spesimen atau kit sedang digunakan. Perlakuan semua spesimen seperti bahan infeksius. Tindakan pencegahan terhadap resiko bahaya mikrobiologi, seluruh pengujian, dan harus mengikuti prosedur standar dalam pembuangan spesimen. Lalu dalam mengerjakan spesimen juga menggunakan pakaian pelindung seperti jas laboratorium, sarung tangan, disposable, dan pelindung mata ketika spesimen sedang diperiksa. Lalu selanjutnya, alat rapid test tersebut dapat mendeteksi dalam waktu 15 menit sampai kurang dari 20 menit. Lalu dilanjutkan dengan alat disimpan dalam temperatur kamar atau pendingin 2 sampai 30 derajat Celcius. Ini diharapkan alat rapid test tersebut tetap stabil sampai tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Hasil tes harus tetap dalam kantong tertutup sampai digunakan. Lalu jangan dibekukan dan jangan pula digunakan melebihi tanggal kadaluarsa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi alat, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari alat ini. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mendeteksi
ada atau tidaknya antigen permukaan virus hepatitis B atau yang lebih dikenal dengan HBsAg secara kualitatif di dalam serum atau plasma manusia pada tingkat yang sama dengan atau lebih dari. Hal ini dimaksudkan untuk tes screening dan juga sebagai bantuan dalam mendiagnosis adanya suatu infeksi virus hepatitis B atau HBF. Lalu selanjutnya kontrol kualitas HBsAg. Kontrol kualitas HBsAg dibagi menjadi dua, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal ditandai dengan garis C yang akan muncul setelah menekan sampel dengan pengencer. Lalu pada kontrol eksternal ditentukan dengan step-step, yakni A. Operator baru menggunakan sebelum melakukan penggunaan spesimen. Yang kedua, lot baru tes kit digunakan. Yang ketiga, pengiriman baru tes kit digunakan. Yang keempat, temperatur penyimpanan berada di luar 2-30 derajat Celcius. Yang kelima, temperatur area pengujian berada di luar batas 15-30 derajat Celcius. Yang keenam, untuk memeriksa hasil positif atau negatif di atas frekuensi yang diharapkan. Yang ketujuh, menyelidiki sebab dari hasil invalid berulang. Batasan uji pada HBsAg. Uji HBsAg dapat memberikan hasil dengan cepat dan mudah, namun masih terdapat kemungkinan munculnya hasil positif palsu atau hasil negatif palsu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka penentuan hasil akhir juga berdasarkan dari gejala klinis, hasil tes lain, dan pendapat dari dokter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara penggunaan salah satu alat medis, yaitu HBsAg Rapid Test. Tahap pertama adalah gunakan APD lengkap seperti masker, sarung tangan medis, gaun medis, penutup kepala, dan sepatu, seperti yang sudah terlihat pada gambar di samping. Kemudian, tahap selanjutnya adalah mengambil darah pasien. Pada tahap ini, ada suatu alat yang dinamakan tourniquet. Tourniquet itu adalah alat yang digunakan yang berfungsi untuk penekanan terhadap aliran darah pada vena atau arteri. Hal ini berfungsi untuk mengontrol aliran darahnya. Kemudian digunakan juga squid 3 cc, yaitu jarum suntik yang berfungsi untuk mengambil darah pasien. Tahap selanjutnya adalah memasukkan darah ke dalam tabung ETA. Nah, dalam hal ini digunakan serum. Tapi pada gambar ini adalah darah yang dalam keadaan murni, belum dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah memasukkan tabung ETA ke dalam alat sentrifug, kemudian diputar selama 5 menit. Nah, sentrifug itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengendapkan darah, di mana nantinya akan terbentuk 2 lapisan darah seperti ini. Di bawah ini adalah berupa darah dan atasnya ini adalah serum. Di sini digunakan sampel berupa serum. Mengapa? Karena penggunaan serum itu bertujuan agar hasil yang didapatkan itu lebih valid. Karena serum itu lebih cepat jalan di alatnya ketimbang dengan whole blood. Whole blood itu adalah darah murni. Kalau darah murni itu biasanya dia akan membeku ketika di dalam alatnya, sehingga akan mempersulit pengecekan. Tahap selanjutnya adalah mengambil serum sebanyak 100 ul menggunakan mikropipet, kemudian teteskan pada alat HBsAg. Nah, di sini mengambil serumnya dari tabung ETA, kemudian diteteskan langsung ke alatnya. Tak lupa menuliskan ID pasien berupa nama ataupun nomor pasien pada alat
HBsAg-nya. Tahap selanjutnya adalah menunggu selama 15 sampai 20 menit. Nah, hasil dari HBsAg ini akan muncul dalam waktu kurang dari 20 menit. Perlu diketahui, jangan membaca hasil lebih dari 20 menit karena akan menyebabkan positif palsu. Dapat dilihat pada gambar di PPT bahwa hasil yang di atas menunjukkan hasil positif, ditandai dengan munculnya 2 garis pada C dan T. Kemudian pada gambar di bawah adalah hasil dari HBsAg negatif, di mana ditunjukkan dengan adanya satu garis pada C. Di sini terdapat invalid hasil, antara lain tidak muncul garis apapun, maka hasil itu invalid. Contoh, seperti kalau di sini muncul 2 garis C dan T. Nah, kalau hasil invalid itu tidak muncul garis apapun pada alat ini. 20 menit setelah itu tidak muncul garis apapun. Itu menandakan bahwa hasilnya adalah invalid. Terus yang kedua adalah jika muncul garis merah pada T saja, maka hasil itu invalid. Nah, seperti kalau negatif, dia itu muncul satu garis pada C. Tapi kalau nantinya hanya muncul satu garis saja pada T tanpa C, berarti itu adalah hasil invalid. Nah, invalid hasil itu faktor yang menyebabkannya itu biasanya kerusakan pada alat atau penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah ini seperti tadi yang saya bilang, penggumpalan darah itu biasanya disebabkan karena sampel yang diambil adalah brutal blood atau darah murni, tidak digumpalkan terlebih dahulu atau tidak menggunakan serum. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7, yaitu HBsAg Rapid Test. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk bagian selanjutnya adalah prinsip kerja. Saya akan mencoba menjelaskannya. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan tentang prinsip kerja alat HBsAg, saya ingin membahas sedikit mengenai struktur virus hepatitis B ini. Jadi, virus hepatitis B ini dilindungi oleh suatu lapisan yang terdiri dari lipid, karbohidrat, protein, dan termasuk antigen yang secara keseluruhan disebut sebagai HBsAg. Ini adalah jenis-jenis HBsAg-nya. Ya. Jadi, HBsAg merupakan penanda pertama yang akan muncul ketika seseorang terinfeksi virus hepatitis B. Nah, HBsAg ini akan muncul dalam darah dan akan terdeteksi 2-8 minggu sebelum timbulnya gejala-gejala penyakit hepatitis B. Dan hampir 50% pasien yang telah mengalami gejala hepatitis B setelah 3 minggu itu masih menunjukkan hasil HBsAg yang positif. Kemudian, untuk prinsip kerja dari alat ini memanfaatkan kombinasi antibodi monoklonal dan poliklonal untuk mendeteksi peningkatan kadar HBsAg pada serum atau plasma. Jadi alat ini mengandung antibodi untuk mengidentifikasi HBsAg seperti itu yang terdapat dalam serum atau plasma. Nah, prinsip yang digunakan pada alat ini adalah prinsip double antibody sandwich immunoassay, yang artinya ia menggunakan 2 antibodi untuk mendeteksi HBsAg. Antibodi yang pertama berada pada membran berpori alat uji yang dilapisi partikel koloid emas. Nah, itu berada di sekitar daerah ini. Kemudian, antibodi yang kedua berada pada daerah deteksi T, atau daerah tes, atau T-line, yang akan menunjukkan hasil uji dari alat ini.
dan itu ada di daerah sini. Nah, secara umum, alat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bantalan konjugasi berwarna merah anggur yang mengandung antibodi HBsAg terkonjugasi dengan emas koloid dan juga mengandung antibodi kontrol terkonjugasi dengan emas koloid. Nah, bagian bantal konjugasi itu ada di daerah sini. Kemudian, untuk bagian yang kedua adalah daerah tes atau T-line, berupa membran strip nitroselulosa yang berisi garis tes, dilapisi dengan HBsAg antibodi non-terkonjugasi. Itu daerah sini. Kemudian, untuk daerah yang berikutnya, daerah kontrol, berupa membran strip nitroselulosa yang berisi garis kontrol atau disebut juga C-line, yang dilapisi oleh antibodi kontrol. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya adalah prinsip kerja atau prinsip uji dari alat ini. Jadi, sampel yang akan diuji dimasukkan ke dalam wadah sampel. Ini adalah contohnya. Jadi ini adalah sampelnya. Kemudian, sampel ini akan masuk ke dalam bagian bantalan konjugasi yang tadi telah disebutkan, dan dia akan terikat dengan antibodi HBsAg terkonjugasi dengan emas koloid membentuk kompleks antigen antibodi. Jadi di sini kita bisa lihat dia membentuk ikatan. Jadi antigen HBsAg itu membentuk ikatan dengan antibodi yang ada di sini, antibodi terkonjugasi yang ada di sini. Kemudian dia akan bergerak secara kapiler ke arah sini. Lalu kompleks antigen antibodi tersebut akan berikatan dengan antibodi HBsAg non-terkonjugasi yang berada di daerah T-line atau daerah tes ini. Jadi, ketika dia mengandung HBsAg dan kemudian membentuk ikatan yang ada di sini, itu akan merubah warnanya menjadi merah. Jadi, kompleks antigen antibodi itu berikatan dengan antibodi yang ada di T-line berubah menjadi merah. Nah, setelahnya dia akan terus bergerak. Dia akan terus bergerak ke arah sini dan akan membentuk ikatan juga dengan antibodi kontrol yang ada di sini. Itu juga akan menunjukkan warna merah. Nah, fungsinya dari daerah kontrol ini sebagai pengendalian internal yang harus menunjukkan garis berwarna merah anggur dari antibodi kontrol. Apabila didapatkan hasil, daerah kontrol ini tidak menunjukkan perubahan warna, tidak menunjukkan perubahan warna merah, dan misalnya di daerah tes ini menunjukkan warna merah, itu berarti menunjukkan hasil yang invalid. Nah, jika menunjukkan hasil yang invalid, uji tersebut harus diulang menggunakan alat HBsAg yang baru, ataupun menggunakan alat pengujian yang lainnya. Jadi ini juga merupakan skema atau alur yang lebih detail. Jadi misalnya ini adalah antigen HBsAg. Dia akan berikatan dengan antibodi HBsAg yang berikatan dengan koloid emas itu, membentuk ikatan kompleks antigen antibodi. Kemudian dia akan berikatan juga dengan antibodi non-terkonjugasi yang ada di sini. Kemudian ini akan berikatan dengan antibodi kontrol yang khusus bagian ininya saja. Nah, ini jika positif, dan ini akan berubah menjadi merah, ini juga berubah menjadi merah. Apabila negatif, yang artinya dia tidak mengandung HBsAg, berarti dia kan tidak ada antigen yang berikatan dengan antibodi di sini, antibodi terkonjugasi ini. Kemudian, dia akan terus bergerak secara kapiler, tidak menunjukkan perubahan warna, akan tetapi, untuk bagian antibodi yang kontrol ini, dia akan tetap berikatan dan menunjukkan warna merah anggur. Seperti itu.
Ya, mungkin dari kelompok kami cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami hanyalah manusia biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.